Shalom Aleichem Besem Yeshua HaMashiach. Selamat malam buat rekan-rekan semuanya di dalam Yesus Kristus. Mengapa kita mengucapkan salam ini? Karena salam ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Sebagaimana diungkapkan dalam Lukas pasal 10 ayat 5 dan 6. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, maka salammu itu kembali kepadamu. Tema pada hari ini adalah hidup berkelimpahan di tengah krisis. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku di sini adalah Yesus yang biasa dikenal dengan nama Yeshua, yaitulah Yahweh Shua. Artinya Yahweh Tuhan dan Juru Selamat. Itu dalam bahasa Ibrani. Kemudian dalam lafal Yunani, Yeshua ditulis Yeshua. Dan ditambahkan dengan akhiran us. Itu merupakan pertanda bahwa seseorang itu ditinggikan, dimuliakan, dihormati, disanjung, dan sebagainya. Sehingga dipanggillah nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Sama halnya dengan nama Petrus, awalnya berasal dari kata Petra. Kemudian karena dia adalah orang yang dihormati, orang yang ditinggikan, dimuliakan, sehingga ditambah us di belakang menjadi Petrus. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata hidup dalam bahasa Yunani ada 3. Pertama, yaitulah bios. Kedua, suhe. Kemudian yang ketiga, soe. Kata bios menyangkut tubuh jasmani ini. Bersama dengan suhe itu menyangkut jiwa, menyangkut nyawa, menyangkut pikiran, perasaan dan kehendak. Keduanya ini adalah hidup sementara. Cobalah kita perhatikan tubuh kita ini, tubuh jasmani kita ini.
memerlukan pemeliharaan. Bagaimana supaya tubuh kita ini sehat, kuat, dan bersemangat? Hidup bios ini adalah terbatas. Jadi memeliharanya juga ada keterbatasan. Yaitulah umur manusia terbatas dan ada masanya. Itulah yang disebut dengan hidup bios, hidup sementara. Nah, hidup sementara ini membutuhkan pemeliharaan. Bagaimana caranya memelihara bios ini, kehidupan bios kita ini di dalam dunia ini? Ya, tentu kita membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, membutuhkan pakaian, membutuhkan rumah tempat berlindung. Dan umumnya hal tersebut dikatakan rezeki. Rezeki dalam perjanjian lama disebut teret. Dalam perjanjian baru disebut artos. Rezeki adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan. Kehidupan sementara. Masih banyak terjadi salah pengertian bahwa umumnya kita mengatakan kalau dapat makanan, dapat pakaian, dapat pekerjaan, itu disebut berkat, padahal itu adalah rezeki. Tuhan sudah menyediakan rezeki bagi semua makhluk. Secara khusus manusia diberi rezeki. Contoh yang sederhana yaitulah dalam kitab Kejadian, setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa, maka dengan bersusah payah manusia akan mencari rezekinya. Ini luar biasa terjadi. Jadi kata rezeki ini sudah ada sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Bahkan di bagian lain masih juga terdapat. Ada banyak sekali kata rezeki. Dalam Mazmur 111 ayat 5 di sana dikatakan, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut kepada Dia, dan Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Jadi, menurut Kamus Bahasa Indonesia, rezeki itu adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan. Semua yang diberikan oleh Tuhan, ya, berupa makanan, nafkah, dan lain sebagainya. Sedangkan berkat itu adalah segala sesuatu yang dikaruniakan Tuhan untuk membawa kebaikan, untuk membawa keselamatan, kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan.
itulah berkat. Begitu pula dalam Amsal pasal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi nyata di sini bahwa rezeki itu adalah berupa harta, berupa uang, makanan, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menjadi kekayaan. Dan berkat Tuhan yang menjadikan semuanya kaya. Berkat Tuhan itulah susah payah tidak akan menambahinya. Itulah nampak bahwa ada perbedaan antara rezeki dan berkat. Teret dan artos dalam perjanjian baru. Khususnya dalam doa Bapa kami, berikanlah rezeki secukupnya pada hari. Sekarang kita berada dalam masa krisis dengan situasi COVID-19. Bukan hanya krisis kesehatan, tapi krisis di bidang ekonomi, moneter, keuangan, krisis tentang pekerjaan, dan di segala bidang, segala aspek, termasuk dalam gereja-gereja Tuhan mengalami krisis. Bahkan di seluruh dunia ini mengalami krisis iman. Nah, di tengah-tengah krisis seperti inilah firman Tuhan datang, mau menyapa kita semua bahwa untuk hidup berkelimpahan perlu adanya firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Seperti yang diungkapkan dalam Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu jugalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Saya percaya bahwa firman di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru satu. Yahweh, Tuhan dalam terjemahan LAE, dalam tulisan huruf kapital, huruf besar, Tuhan sama dengan Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru. Itulah yang berfirman. Firman-Nya mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbenaran, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini menarik sekali. Firman Tuhan ini datang kepada kita untuk mengingatkan kita kembali bahwa firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu tidak sama dengan uang. Bahwa uang itu
siapa yang menjadi penguasa itulah yang memegang peranan. Uang pada masa lalu tidak berlaku lagi. Uang pada masa kini itulah yang berlaku. Tapi firman Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam firman ini, di situ dikatakan makanan. Kalau saya melihat dalam bahasa aslinya, adalah kata teref, yang artinya rezeki. Jadi menyangkut seluruh, baik berupa uang, berupa makanan, minuman, harta, dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam. Itulah yang dimaksudkan dengan makanan di sini. Tidak mungkin hanya persediaan makanan saja di sini. Tentu ada harta yang lainnya. Firman Tuhan akan membuka pintu-pintu surga. Di situ dikatakan tingkap-tingkap langit. Ya, itu samain, sama dengan surga, membuka pintu rezeki, pintu berkat bagi setiap orang yang taat melakukan firman persepuluhan. Coba saja kita perhatikan Yahweh Shua yang disebut dalam perjanjian baru Yesus mengajak Simon Petrus yang menjala ikan menemui kegagalan. Sepanjang malam tidak seekor ikan pun yang ditemukan, yang ditangkapnya. Karena apa? Karena ia mengandalkan keahliannya, dia mengandalkan dirinya, segala sesuatunya dia berpengalaman di dalam hal menjala ikan. Yesus datang dan mengatakan yang sebaliknya, menjala ikan bukan pada malam hari tetapi pada siang hari, menebarkan jala dari kiri ke kanan, kebiasaannya dari kanan ke kiri. Semuanya bertentangan apa yang dilakukan, kebiasaan daripada Simon Petrus. Apa kata Simon Petrus? Karena engkau yang menyuruh, maka aku melakukannya. Dan hasilnya berlimpah ruah. Ikan-ikan yang besar masuk dalam jalan. Ikan-ikan semakin banyak, jalannya hampir sobek. Nah, inilah yang terjadi. Simon Petrus taat pada perintah Tuhan Yesus, taat pada firman Yesus, sehingga ia berhasil. Saya yakin bahwa jikalau Anda dan saya taat melakukan firman, secara khusus firman persepuluhan, hidup Anda berkelimpahan karena janji Tuhan ya dan amin. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Luar biasa pernyataan Tuhan.
tinggal sekarang, apakah kita mau taat atau melakukan firman atau sebaliknya. Di sini ada dua kata, kutuk dan berkat. Dua kata yang berlawanan. Kutuk itu menggambarkan penghukuman yang mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, kemelaratan, sakit penyakit yang mengerikan, bahkan kematian dengan cara-cara yang mengerikan. Sementara berkat menggambarkan orang yang hidup dalam kebebasan, menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera, menikmati kelimpahan yang daripada Tuhan. Tidak menikmati atau tidak menonton kelimpahan dari orang lain, tetapi menikmati kelimpahan dari Tuhan atas kehidupan masing-masing. Inilah rahasia yang mau diungkapkan pada hari ini, agar di tengah-tengah krisis saat ini, krisis dunia, melanda dunia ini, krisis dalam rumah tangga, krisis dalam jemaat, dalam gereja, percayalah, lakukanlah, taatlah pada firman Allah ini. Dalam Ulangan 11 ayat 27 sampai 28, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allah dan menyimpan dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Yang kedua, yaitulah syukur. Syukur adalah dari kata Yunani, adalah menunjuk kepada kehidupan psikologis jiwa manusia, di antaranya pikiran, emosi, kehendak, perasaan, panca indera, karakter, dan lain sebagainya. Karena itu, janganlah kita pernah khawatir dalam hidup ini. Janganlah kita memikirkan kecemasan, ketakutan, dan lain sebagainya. Karena kekhawatiran itu timbul dari kegelisahan. Kegelisahan hidup, yaitu tidak ada ketenangan jiwa, ketenangan hati. Itulah syukur itu. Tidak bisa tidur karena gangguan biologis, tidak bisa menikmati tidur yang nyenyak karena khawatir. Nah, apa yang terjadi dengan Ayub, saudara-saudara? Ayub berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi kalau kita mencemaskan untuk memberi persepuluhan, saya saja tidak cukup, bagaimana mungkin saya bisa memberi persepuluhan? Bagaimana mungkin saya bisa mengembalikan? Saya saja tidak cukup, apalagi mau memberikan kepada Tuhan. Inilah ketakutan, inilah kekhawatiran, inilah kecemasan. Jikalau itu yang selalu kita pikirkan dalam kehidupan ini, selalu khawatir akan hidup ini, maka itulah yang akan
jikalau selalu mencemaskan kehidupan ini, itulah yang akan mendatangi Anda. Mulailah sekarang hidup dengan penuh syukur. Kita mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah Bapa Tuhan. Nah, itulah kehidupan untuk mengatasi krisis yang terjadi pada akhir-akhir ini, pada masa kini. Kekhawatiran, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Bahkan lebih daripada itu, terjadi krisis iman. Lawan daripada iman adalah kekhawatiran. Kalau iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Kalau kegelisahan itu timbul, ya, mengakibatkan kekhawatiran. Itulah krisis yang terjadi saat ini, krisis iman. Kita dipenuhi oleh kekhawatiran, kecemasan, keraguan, kebimbangan dalam kehidupan ini. Dan Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya, yaitulah taat melakukan firman Allah. Kemudian yang ketiga, yaitulah Zoe. Hidup Zoe adalah hidup dalam terang manusia. Di dalam Dia, di dalam Yesus ada hidup, yaitu Zoe. Dan hidup atau Zoe itu adalah terang manusia. Kehidupan Zoe adalah kehidupan spiritual, kehidupan kerohanian. Jadi kehidupan Zoe ada di dalam manusia roh kita, bukan manusia ragawi, bukan manusia bios kita. Zoe adalah kehidupan kekal. Kehidupan kekal dapat dilihat di mana-mana di dalam Alkitab. Dari awal mula di Kejadian, firman Tuhan menghadirkan pohon kehidupan. Pohon kehidupan di Taman Eden yang menandakan bahwa hidup Zoe akan penuh dengan berkat. Tidak kekurangan apapun dan bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Dapat menjadi berkat bagi manusia lainnya. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Pengenalan kita akan Tuhan akan termanifestasi pada seluruh aspek hidup Zoe, yaitu orang percaya. Di dalam nafas ilahi ada hidup Zoe yang berkelimpahan. Tapi hanya Tuhan Yesus yang tidak hanya mengajarkan kebaikan, tetapi sesuatu yang lebih superior, yaitu kebenaran. Dan Dialah kebenaran itu sendiri. Tuhan Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia, dan di dalam Dia ada kehidupan. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Dialah jalan menuju ke Bapa. Dialah kebenaran dan Dialah kehidupan, karena Bapa dan Yesus adalah satu. Kita mengetahui bersama bahwa jalan untuk masuk kehidupan yang kekal bukan dengan harga yang murah, tetapi dengan harga yang mahal, dengan mengorbankan darah
anak domba Allah. Coba saja kita perhatikan, Abraham di dalam mengorbankan Ishak anaknya, dibawanya lah ke Gunung Moria, diletakkannya lah di atas mezbah untuk disembelih. Kemudian malaikat Tuhan datang dan berkata, janganlah engkau mengapa-apakan anak ini, karena aku tahu bahwa kamu percaya dan taat pada perintah. Pada saat Abraham menoleh ke belakang, ada domba yang tangannya tersangkut di pohon. Nah, itulah korban pengganti, kurban pengganti. Jadi bukan Ishak yang dikorbankan, tetapi ada korban pengganti. Nah, itulah yang dirayakan pada zaman perjanjian lama, yaitu korban pengganti. Sekarang Yesus adalah korban pengganti. Seharusnya lah kita yang disalibkan, seharusnya lah kita yang dihukum, tetapi Allah memberikan korban pengganti, yaitulah Yesus Tuhan. Darahnya, darah Yesus, darah Kristus, itulah yang menebus kita. Darah itu adalah nyawa dari seorang putra Allah. Itulah yang menyelamatkan. Itulah korban pengganti. Nah, itulah Paskah yang kita rayakan. Umat Israel bebas dari Mesir dengan korban darah. Darah dan domba disapukan pada kedua tiang ambang pintu atas. Dan saat itu malaikat Tuhan, malaikat maut datang, dan Tuhan melewati mereka semuanya. Rumah-rumah Israel dilewati yang ada tanda darah. Dia melompat, dia melewati dan pergi ke rumah orang-orang Mesir. Dan setiap rumah orang Mesir yang tidak ada tanda darah anak domba, terdengarlah tangisan, terjadi tulang, anak sulung manusia dan anak sulung hewan telah mati. Tidak ada yang tersisa kecuali orang Ibrani yang ada tanda darah. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan membebaskan kita dari segala macam krisis di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.